Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota sore ini bersama saya Michael Cia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap seorang pemuda warga Bitung yang tenggelam di pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa. Perkembangan operasi terhadap pencarian. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap Firlan Eriko Lahilote, 21 tahun, pemuda yang tenggelam di pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Hingga hari ini tanda-tanda keberadaan korban yang berdomisili atau tinggal di lingkungan 1 Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, belum ditemukan. Kabasarnas Sulawesi Utara George Randang mengungkapkan peristiwa bermula pada 30 September 2025 lalu sekitar pukul 09.00 WITA. Saat itu korban bersama 9 temannya berwisata dan bermain kayak menggunakan 2 perahu. Naas perahu yang ditumpangi korban bersama 2 rekannya terbalik dihantam ombak. Korban langsung terseret arus deras sementara upaya teman-temannya menolong tidak berhasil akibat ombak yang kuat. Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan operasi terhadap pencarian saudara Firlan Eriko, umur 21 tahun, yang hilang di daerah pantai Kabasaran, Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ini masuki operasi SAR hari ketiga, dan untuk pencarian kami fokuskan kepada daerah-daerah yang dicurigai, sehingga kami melaksanakan pembagian tim, dan daerah yang dicurigai kami melaksanakan penyelaman. Penyelaman ini adalah unsur SAR gabungan dengan Basarnas, dan satu tim juga yaitu menggunakan drone untuk pemantauan di daerah terbuka seperti di tengah pantai dan di tepian pantai atau di daerah pesisir untuk memantau apabila ada objek yang kemungkinan ya korban, kami bisa memantau lebih jelas karena menggunakan drone. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami dari Basarnas mohon doa dukungan masyarakat, semoga korban bisa cepat kami temukan. Randang mengatakan unsur yang terlibat dalam operasi SAR yaitu tim rescue KKP Manado 16 personel, Polsek Lembean Timur 5 personel, Pos TNI AL Atep Oki 1 personel, BPBD Kabupaten Minahasa 6 personel, Puskesmas Lembean Timur 2 personel, Rapi Minahasa 11 personel, pemerintah Desa Kapataran 6 personel, serta keluarga korban dan masyarakat setempat 20 personel. Adapun alut dan peralatan SAR seperti truk, personel perahu karet, peralatan komunikasi, peralatan medis, peralatan selam, dan peralatan pendukung lainnya. Operasi pencarian saat ini masih difokuskan pada sejumlah titik di sekitar lokasi kejadian dan terus melakukan penyisiran darat, laut, hingga bawah permukaan air. Roy Pesak, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan. 21 siswa SD Gemim Taratara mengikuti ANBK 2025. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di Kota Tomohon resmi berakhir pada Kamis 2 Oktober 2025. Sejak dimulai pada 22 September lalu, kegiatan ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai mutu pendidikan, khususnya bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Seperti dikatakan Wakil Wali Kota Tomohon, Sandy Rumayar, bahwa ANBK merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Di tingkat daerah, SD Gemim 2 Taratara di bawah pimpinan Paulina Octavin Osak turut mengimplementasikannya. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Osak mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan para siswa sejak duduk di bangku kelas 4 untuk mengikuti asesmen ini. Yang orang saat ini mengikuti ANBK ada 21 siswa. 21 siswa
Jadi sesi pertama 11 siswa, sesi kedua 10 siswa, karena tidak boleh lebih dari 10 toh. Tapi mungkin satu orang mau kasih sesi ketiga, jadi 21 yang pertama, kedua yang 10. Dan memang untuk ke depan mungkin lebih baik disatukan satu sesi, walaupun ada berapa siswa tetap satu sesi, supaya memang benar-benar orang sama-sama. Kadang-kadang juga anak SD itu sistem silang ini memang ada, kalau orang di sekolah ada 2 sesi, jadi yang pengawasnya tetap sesi 1 dan sesi 2, jadi tetap dia siap untuk mengawasi sesi 1, sesi 2 sampai selesai. Itu juga dengan pengawas yang ada dari sekolah kita yang mengawasi di sekolah yang lain, kebetulan juga sama 2 sesi. Jadi seperti itu, tetap sampai selesai untuk 2 sesi. Diketahui sebanyak 21 siswa ikut serta dalam ANBK kali ini. Mereka terbagi dalam 2 sesi, yakni 11 siswa pada sesi pertama dan 10 siswa pada sesi kedua. Namun ke depan OSAK berharap pelaksanaan dapat lebih efisien. Ia juga menilai ANBK memberi manfaat besar, terutama dalam pembiasaan penggunaan teknologi sejak dini. Dengan berakhirnya ANBK tahun 2025, SD Gemim 2 Taratara tampil bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pendukung kemajuan pendidikan berbasis digital di Kota Tomohon. Anugerah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pemanfaatan berbagai platform digital di media sosial sangat membantu mempromosikan berbagai jenis usaha para pelaku UMKM. Dengan menggunakan aplikasi marketplace, masyarakat dapat mengetahui hasil produksi pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini menuntut para pelaku usaha agar dapat mempromosikan berbagai hasil usahanya yang dikelola. Keberadaan media sosial ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pembeli terkait produk yang dihasilkan. Pelaku UMKM Gorontalo Dewi Sutonasaru mengemukakan banyak manfaat yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti marketplace yang merupakan platform digital sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Khusus UMKM yang dikelolanya tersebut sudah menggunakan beberapa aplikasi media sosial mempromosikan berbagai jenis usahanya. Rahida Cookies itu sudah digitalisasi dari 2018. Kita mulai marketplace itu kita sudah ada 2 aplikasi yang kita sudah masuk. Kemudian sampai sekarang itu kita sudah masuk ke marketplace yang lebih banyak lagi, ada sekitar 4 kalau nggak salah yang kita ikut. Kemudian ada penjualan melalui GrabFood, kemudian Shopee Food, seperti itu. Jadi kita sudah aplikasinya sudah banyak dan lebih banyak online seperti itu. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga. Kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi Siapik. Sementara itu, Arifin Suaib, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo menambahkan, pemerintah terus mendorong pelaku usaha di daerah ini untuk menggunakan aplikasi di medsos memperkenalkan jenis usahanya. Menurut Kadis, transformasi UMKM penting dilakukan dalam memperkenalkan kepada pembeli aspek produksi, kemudian tata kelola dan pemasaran. Digitalisasi bagi UMKM ini bagian dari kebijakan besar transformasi UMKM. Jadi salah satunya itu adalah digitalisasi. Aspek-aspek yang perlu didigitalisasi itu sebetulnya juga menyangkut aspek produksi, aspek tata kelola, dan aspek pemasaran. Memang kalau kita mendorong digitalisasi dari sisi produksi itu sesuatu yang kompleks, maka kita berusaha untuk mendorong teman-teman pelaku UKM ini setidaknya melakukan digitalisasi dari aspek marketingnya. Dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, pemerintah terus mendorong para pelaku usaha di daerah ini dari aspek marketingnya. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pemerintah Kelurahan Molosipat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,
bersama aparat Polsek Kota Utara melalui tim Satgas Narkoba dan Miras rutin melaksanakan razia pada malam hari. Tim Satgas Narkoba dan Miras, pemerintah Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan aparat Polsek Kota Utara melaksanakan razia malam hari di sejumlah titik rawan. Razia tersebut menyasar lokasi yang selama ini dicurigai menjadi tempat peredaran minuman keras dan narkoba, termasuk beberapa tempat hiburan malam di wilayah perkotaan maupun pinggiran. Pelaksana tugas Lurah Molosipat U, Septian Duto, menjelaskan pihaknya ikut serta dalam kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap aparat kepolisian dalam menjalankan keamanan lingkungan. Dalam operasi itu, Satgas mengamankan sejumlah minuman keras dari lokasi yang diperiksa. Razia minuman keras dan narkoba serta kafe-kafe yang beroperasi di wilayah Kelurahan Molosipat U. Malam ini kami temukan ada beberapa orang atau warga yang bukan dari Kelurahan Molosipat U sedang mengonsumsi miras. Ya. Jadi di belakang kami ini ada sebuah kafe yang sementara kami razia tadi dan saat ini sudah kami tutup di pukul 23:59. Seperti diketahui, miras ini menjadi pemicu utama tindak penganiayaan maupun kekerasan. Kapolresta Gorontalo Kota melalui Kasat Reskrim AKP Akmal Novian Reza menyampaikan berdasarkan catatan Polresta, sejak Januari hingga September 2025 terdapat lebih dari 100 laporan penganiayaan. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah dituntaskan oleh jajaran kepolisian. Polresta Gorontalo Kota telah menerima laporan penganiayaan biasa sebanyak 127 perkara. Kemudian kami sudah selesaikan sebanyak 87 di tahun 2025. Kemudian penganiayaan dengan pemberatan ataupun aniaya berat sebanyak 6 laporan dan kami sudah selesaikan sebanyak 3. Saat ini semua kasus sedang berjalan. Kemudian untuk KDRT untuk laporan sebanyak 28 laporan, kemudian penyelesaian sebanyak 18. Untuk masih banyak yang masyarakat yang miras ini, Pak? Ya, masih banyak. Jadi semua penganiayaan ini bermula dari minuman keras. AKP Akmal menekankan tingginya angka kekerasan sangat erat kaitannya dengan konsumsi minuman keras di masyarakat. Banyak tindak penganiayaan dipicu oleh pengaruh alkohol. Karena itu pihaknya terus berupaya melakukan razia rutin agar masyarakat lebih terlindungi dari dampak negatif miras. Polresta Gorontalo Kota menegaskan kegiatan razia seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan baik di wilayah perkotaan maupun pinggiran. Kolaborasi antara pemerintah kelurahan, aparat kepolisian, dan masyarakat dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari RRI Tahuna. Hingga awal Oktober ini, BNN Kabupaten Sangihe merehabilitasi 12 korban pengguna obat terlarang. Korban pengguna narkoba jenis zat adiktif seperti lem ehabon dan obat psikotropika yaitu triexpinidil marak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bahkan pada tahun 2025 ini, Badan Nasional Narkotika BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat ada 12 korban pengguna narkoba yang direhabilitasi. Hal itu dikatakan Asep G. Abdurrahman, Katim Pencegahan dan Pemberantasan BNN Kabupaten Sangihe kepada RRI terkait angka korban pengguna narkoba di tahun 2025. Ia menjelaskan korban pengguna narkoba tersebut sebagian besar adalah anak muda yang rentan terpengaruh akibat pergaulan bebas. Jadi kami menyampaikan bahwa BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe telah merehabilitasi anak-anak yang menjadi korban penyalahguna narkoba atau zat adiktif sebanyak 12 orang. Nah, kami di sini ada tersedia layanan rehabilitasi rawat jalan. Kami ada klinik, jadi kami selama 9 bulan ini sudah melaksanakan 12 kali layanan rehabilitasi kepada 12 anak tersebut. Nah, dari 12 anak tersebut ini terindikasi bahwa mereka banyak menyalahgunakan zat-zat adiktif seperti lem ehabon, lem aibon ya, dan ada juga dengan obat-obat keras yaitu jenis trihexyphenidyl. Untuk proses rehabilitasi ini, jadi kami laksanakan ada yang datang langsung ke kami ke kantor melalui klinik Pratama, dan kami juga
melaksanakan dengan jemput bola. Kadang para korban penyalahguna ini, para anak-anak ini, kami sebut klien ya, para klien rehabilitasi ini enggan datang karena mungkin malu, malas dan sebagainya. Jadi kami laksanakan langsung jemput bola ke rumah mereka dengan disaksikan orang tua. Lebih lanjut, jumlah korban zat dan obat terlarang yang direhabilitasi dimaksud di luar dari jumlah kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian resort Polres Sangihe. Menyikapi maraknya korban pengguna narkoba di Sangihe, BNN Kabupaten melaksanakan berbagai program tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menyasar anak sekolah. Alfa Mauri melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Menutup kebersamaan jumpa kita untuk Lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Mutasi perwira di Polres Kepulauan Talaut kembali bergulir. Kabakren dan Kapolsek Nanusa berganti. Polres Kepulauan Talaut menggelar serah terima jabatan Kabakren dan Kapolsek Nanusa Jumat 3 September 2025 siang. Upacara dipimpin Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Pelaksanaan sertijab berlangsung di Aula Mapolres Talaut ditandai dengan pengambilan sumpah pejabat baru, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara sumpah janji jabatan serta fakta integritas. Dan UP dipercayakan kepada Kasiwas Ibda Jemi Tipawail, sedangkan Pak UP dipercayakan kepada Kasatahti Ibtu Kris Larwanaung. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho menegaskan mutasi adalah hal biasa di lingkungan Polri. Mutasi adalah hal wajar. Ia menambahkan mutasi juga merupakan proses alami untuk penyegaran, pengembangan karir, serta pemenuhan kebutuhan organisasi, sekaligus mencerminkan komitmen Polri menjaga profesionalisme, responsivitas, pelayanan. Kita ini jabatan tidak ada yang abadi, ya. Sehingga selama kita mempunyai jabatan, tolong disyukuri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itu harapan saya. Karena semuanya penilaian dari pimpinan, ya kan? Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Apa aja yang sudah dilakukan oleh pejabat lama yang terbaik, tolong diberikan kepada pejabat yang baru. Ya. Turut hadir dalam upacara Wakapolres Kresman Mulalinda, para kabak perwira lainnya, anggota Polres dan Ketua Cabang Bayangkari Kepulauan Talaut Nyonya Hikmah Ari Sulistyo Nugroho bersama anggota. Adapun pejabat yang mengikuti sertijab yakni AKP Budi Datau menjadi Kabakren menggantikan AKP Luki Mangundap yang menjadi Kapolsek Nanusa. Sementara pejabat Kapolsek Nanusa sebelumnya Ibda Material Barahama menjabat Pama Polres Kepulauan Talaut. Mutasi ini diharapkan meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi serta memastikan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Talaut berjalan optimal. Kapolres menekankan seluruh pejabat baru harus cepat beradaptasi dan menjaga integritas serta profesionalisme. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian Lintas Magota sore ini, saya Michael Cia, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.